tidak ikut keinginan daging. Refleksi pagi 2144. Bagaimana orang percaya dapat mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri serta tidak berbuat jahat kepada sesamanya? Ini penjelasan Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, oleh kuasa Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk hidup kudus dan tidak menuruti hawa nafsu dunia sesuai 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Inilah panggilan orang percaya. Saudara-saudara, di dalam Kristus Allah telah menganugerahkan segala sesuatu untuk kita bisa hidup saleh. Dengan demikian, kita bisa hidup di dalam kodrat ilahi seperti 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Keinginan daging yang terwujud dalam hawa nafsu dunia memang membinasakan manusia. Tetapi kehidupan di dalam kodrat ilahi karena Roh Kudus adalah kehidupan kekal yang hanya ada melalui iman dalam Yesus. Karena itu, marilah kita terus hidup dalam Roh. Tetaplah percaya. Pertentangan dua keinginan. Refleksi pagi 2145. Apa yang menjadi pergumulan orang percaya? Mari simak Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudara, memang ada tarik-menarik antara dua keinginan ini, tetapi ada jalan keluar yang diberikan Allah di Roma 7 ayat 25 sampai 8 ayat 1. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, seperti pertandingan tarik tambang, orang percaya selama hidupnya pastilah masih akan bergumul dengan tarikan keinginan dosa. Karena itulah Allah telah mengutus Roh-Nya untuk tinggal di hati orang percaya, supaya orang percaya dapat hidup oleh karena kebenaran, seperti pesan di Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Karena itu, berimanlah teguh di dalam Kristus dan hiduplah di dalam kebenaran.
hidup yang dipimpin Roh. Refleksi pagi 2146. Apa yang terjadi bila orang percaya hidup di bawah pimpinan Roh Allah? Mari lihat Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan sebelumnya di Galatia 3 ayat 14 bahwa melalui iman dalam Yesus Kristus, orang percaya menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Bila orang percaya memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah, maka ia akan melakukan keinginan Roh sehingga ia terbebas dari perhambaan hukum Taurat yang justru mendorong keinginan daging sesuai Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saudara-saudara, tentang Roh Kudus, Rasul Yohanes menegaskan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita yang telah beriman dalam Yesus Kristus menerima Roh Kudus yang membebaskan kita dari perhambaan hukum Taurat. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah diajarkan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh dalam kita menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Menghindari perbuatan daging. Refleksi pagi 2147. Di bagian sebelumnya, Rasul Paulus telah menyadarkan orang percaya di Galatia bahwa melalui iman dalam Yesus Kristus, mereka telah dimerdekakan dari perhambaan hukum Taurat, supaya mereka bisa hidup oleh Roh dan tidak menuruti keinginan daging. Apa saja wujud dari keinginan daging itu? Mari lihat Galatia 5 ayat 19-21a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah contoh nyata dari perbuatan daging yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara, 15 contoh wujud nyata dari perbuatan daging yang disebutkan Rasul Paulus kepada orang percaya di Galatia itu hanyalah sebagian dari hal yang tidak dikenan Tuhan. Melalui iman dalam Yesus Kristus, kita memang tidak lagi dituntut untuk melakukan ketentuan Taurat untuk dapat dibenarkan Allah. Hanya saja, ini tidaklah berarti bahwa kita kemudian bisa berbuat semau gue, karena kemerdekaan itu justru mendorong kita untuk berupaya hidup kudus dan benar melalui pertolongan Roh Allah sesuai Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu, marilah kita hidup dalam pimpinan Roh saja.